teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Mangal Stress Channel. Jadi kamu tuh nggak bacain semua komen-komen teman-teman di YouTube Kamongol. Dan Kamongol ngebacain beberapa DM, beberapa WA yang ditujukan untuk Kamongol. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banget buat apresiasinya. Thank you banget. Kamongol gak bisa balas satu-satu karena kesibukan Kamongol juga udah lumayan. Jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang kan ada juga yang masih bertanya, abang, ada yang manggil abang, ada yang manggil kak, ada yang manggil ngol, ada yang manggil ses, bahkan ada yang manggil beb. Bagaimana caranya sih Kamongol untuk kita yang orang-orang yang bergerak di dunia usaha untuk kita bisa survive dalam hal jualan ataupun produk yang kita tawarkan kepada banyak orang, dan bagaimana caranya kita tahu bahwa usaha kita itu diguna-gunain oleh lawan bisnis atau mungkin orang yang nggak suka dengan kita. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya ingat baik-baik, semuanya berasal dari dari kesungguhan hati dan motivasi hati. Jadi kalau teman-teman dalam hal mau bikin usaha, lagi mau punya usaha atau sudah berusaha, satu, mulailah dari awal bahwa Anda pingin berusaha, pingin buka usaha ini buat ngapain. Jadi benerin dulu motivasi untuk kita berusaha. Karena di saat kita melandaskan segala sesuatu dengan baik, pasti sampai ujung tuh akan baik. Kalau soal proses jatuh bangun itu logically, itu wajar dalam setiap orang yang punya usaha. Tetapi ingat baik-baik, kita pengen buka usaha karena ngelihat temen buka usaha dan dia laris dan akhirnya kita ikut-ikutan. Ingat teman-teman, dalam namanya usaha kita tuh butuh skill yang tidak hanya pingin seperti orang lain punya usaha. Tapi kita harus punya skill ya, memang kita pingin usaha. Dan di saat kita pingin usaha itu, ya karena kita dilandasi dengan hati yang murni, ya otomatis dalam setiap kita melakukan sebuah usaha, pasti kita akan menikmati itu. Karena kita passionnya ke situ. Kita mulai membuat sebuah usaha dengan niat hati yang tulus. Sama kayak kita, Kamongol beberapa kali memberi perumpamaan seperti kita nanam biji salak. Nggak mungkin kita akan biji salaknya berbuahnya jadi rambutan atau kedondong, nggak mungkin teman-teman. Jadi dalam namanya usaha, kita itu mulai dari niat awal, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi tinggal kalau dalam kondisi tertentu menurut hukum Alkitab yang di Kamongol pelajari itu kan kita bisa punya berkat, kita bisa sampai 30%, 50 dan 100. Jadi di saat kita memulai segala sesuatu dengan baik, masih jalannya akan dipermudah. Tapi kalau ada yang nggak baik, ada yang mencoba merusak usaha kita, itu sebenarnya simple dan sangat simple. Nggak usah ngundang orang-orang yang dalam tanda kutip dukun dan Anda harus ngasih bayaran dukunnya sampai 5-15 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Teman-teman, mendingan duit yang dibayar untuk mereka digunakan sebagai modal lagi. Jadi muterin usaha itu lebih penting daripada kita manggil orang-orang yang dia nggak tahu usaha kita. Dia nggak tahu bagaimana kita berjuang untuk usaha kita. Jadi mendingan jadiin modal hidup. Jadi yang kita manggil dukun, tanda kutip. Dia minta mahar 115 juta. Dia akan ini bersihin dan sebagainya. Mendingan 15 juta dijadiin modal. Terus apa yang kita harus lakukan Kak Mongol? Cleansing dengan cara sendiri. Anda yang tahu rumah Anda. Anda yang tahu usaha Anda. Bersihin sendiri. Yang paling pertama harus dibersihin dalam setiap usaha adalah, satu, kalau lu punya gudang, bersihin gudang. Gudang lu tuh harus dibersihkan. Ruang makan yang lu pakai untuk mereka orang makan, bersihin. Dapur bersihin, buat bersih. Karena orang melihat kalau dapur lu bersih, orang melihat kalau meja makannya bersih, orang akan tertarik makan.
Tetapi ingat juga ada orang yang datang makan ke tempat kita, ada juga niatnya nggak bagus. Nah, bagaimana caranya nyerita orang yang makan ke rumah kita niatnya nggak bagus? Kita susah nemuinnya. Kecuali mungkin ada anak indigo. Karena kalau anak indigo itu bisa melihat orang datang ke rumah diikutin siapa atau ngegendong siapa, itu bisa. Atau mungkin kayak kamu bisa tahu dia dimakannya dulu bekas di mana, ya itu bisa. Tetapi kan ingat baik-baik lah, kita yang awam kan nggak mungkin lah harus manggil kamu terus usaha Surabaya bayarin buat tiket PP terus dapat persembahan kasih apa dapat honor taruhlah 20 juta. 20 juta sama tiket gua PP udah 5 juta. Otomatis sudah 25 juta. Tambah gua hotel 1 juta. 2 hari berarti 3 juta. Ya kan, plus uang makan. Mendingan jadi modal. Ya dong. Terus bagaimana caranya Bang Mol? Santai teman-teman. Kalau engkau beragama muslim, di saat lu punya usaha, setiap hari sebelum warungnya dibuka, itu loh disiram dulu dengan air. Yang kalau ada tanah atau kalau misalnya ruangannya udah pakai ubin dipel. Apa yang harus kita lakukan? Ya bisa juga kita bacain Al-Fatihah, kita juga bisa bacain surat ayat kursi, kita juga bisa bacain Anas, atau kita bisa berdoa bahwa semoga hal-hal yang nggak baik nggak ada di tempat makan gua. Semoga usaha gua berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang bisa membuat banyak orang terhidupi dengan usaha kita. Jadi di situ aja dulu. Nggak usah manggil orang-orang, oh bang berarti kita harus naruh ini ya bang. Nanti, karena kadang-kadang teman-teman ingat baik-baik, setiap dukun itu kan pasti ada lawannya. Karena di atas langit masih ada langit. Tetapi kalau lu yang ngebersihin, lu yang ngeberesin, ya otomatis siapa yang berani menjatuhkan hidup lu, usahamu. Yang paling ngejatuhin usahamu di saat lu udah bersih-bersih, ya otomatis orang-orang yang di seputaran diri lu, orang-orang yang terlihat manis belum tentu manis. Jadi teman-teman bersihin setiap pagi sebelum buka tempat usaha, disapu, dibersihin. Jadi ada beberapa orang yang bilang mulai nyapu tuh dari dalam keluar, ada yang bilang dari luar ke arah dalam. Mau terserah ke arah manapun, yang penting nyapunya adalah kalau dia dari luar ke dalam ya siapin pengki, siapin serokannya. Kalau lu mau nyapu keluar juga boleh, yang penting di luar udah siapin juga pengki atau serokan untuk sampah. Jadi udah nggak usah dibuat ribet-ribet nggak jelas begitu teman-teman. Tapi bang kalau gua orang kerja bagaimana bang? Buat nyari tahu teman gua kelakuannya irian sama gua. Sebenarnya sih gini teman-teman. Kalau lu bersifat, lu punya behave yang baik, terus ada temen lu masih nggak baik, kan yang rugi temenmu bukan engkau. Tapi kan Kak Mongol dia orangnya begini-begini, ya biarin aja. Yang penting lu kerja on the track, perlihatkan skill dan kemampuan lu, perlihatkan behavior and then your mind yang suci, murni dan bersih. Gue sih percaya nggak mungkin lah bosmu akan melihat akan membuat diri lu jadi nggak dianggap, nggak juga. Karena otomatis orang yang suci hatinya, orang yang tulus hidupnya, pasti akan dilindungi, pasti akan dijaga oleh Tuhan, pasti akan dijaga oleh Allah. Buat kita teman-teman orang Kristen bang, bagaimana usaha gue kalau seandainya gue pingin usaha gue begini, tapi harusnya gue pingin usaha gue diberkati bang, bagaimana? Ya udah, di sana membuka usaha, mulailah dengan doa. Ya kan, mulailah mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena yang bisa kita lakukan kepada Tuhan hanya mengucap syukur, karena kita bisa lihat, kita bisa kita bisa menelaah lagi ke masa lalu bagaimana gua berjuang hidup dan sekarang udah puji Tuhan seperti ini. Ya udah, bersyukur atas apa yang udah Tuhan beri. Doakan usahamu. Tuhan, gua mau buka usaha hari ini. Gua percaya setiap benih yang gua tabur pasti akan gua tuai. Setiap firman yang udah gua pernah denger dan gua lakukan dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mendatangkan berkat buat gua. Ya doa begitu aja. Udah percaya, karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan itu besar kuasanya.
Tapi bang, bagaimana kalau gue udah terlanjur pakai dukun? Ya udah, itu kan keputusannya ada di Anda. Kalau Kak Mongol bilang berhenti jangan pakai dukun, kan udah terlanjur make. Bagaimana bang kalau udah pakai, terus gue pingin berhenti? Ya udah, lu datang ke hamba Tuhan, minta didoain, minta dilepasin apa yang lu dulu dukun kasih, ya udah selesai. Kan harus ada pemberesan. Setelah semuanya beres, melangkah lagi dengan iman, melangkah dengan pasti, niscaya usaha kita, hidup kita akan lebih indah. Jadi buat teman-teman yang punya usaha bang, tapi usaha gue kan usahanya kecil bang, tapi ya gue pingin usaha gue ini bisa besar. Ya mulailah dari kecil teman-teman. Anda nanam alpukat menjadi satu pohon, itu dari satu buah, satu bijinya, benihnya tuh cuma satu. Biji rambutan lu tanam itu cuma satu, tapi dia bisa menghasilkan, bisa menjadi sebuah pohon yang besar, dan di saat panen lebih dari satu, bisa sampai 10-20 karung, tapi dimulai dari benih yang satu. Anda nanam kacang, benihnya pasti antara 3-5, tapi di saat Anda ambil, kalau dia panen lebih dari 5 kacang. Jadi mulai dari benih yang kecil. Nah, di saat kita meyakini sebuah benih yang kecil dan kita merawat benih itu dengan luar biasa, ya hasilnya akan jadi apa? Jadi kayak alpukat yang gede tuh, alpukat mentega, bisa akan menjadi kayak rambutan binjai, kecil tipis tapi dalamnya manis berair. Jadi dari benih yang kecil. Nah, dari usaha Anda jualan pecel lele doang, dari usaha Anda jualan ayam goreng doang, tapi kalau Anda lakukan dengan indah, dalam hal usaha Anda tetap mengucap syukur, Anda nggak pernah iri dengan orang lain, motivasi hati Anda indah, udah teman-teman, nggak akan pernah ada yang bisa ngegeser hidupmu, karena Tuhan yang ada berdiri bersamamu. Orang yang tadinya berniat jahat akan Tuhan buat menjadi, orang itu justru jadi baik kepada kita. Karena yang merubah hati salah satunya adalah Tuhan. Jadi teman-teman, apapun usaha Anda, bersihkan semuanya, dapur. Kalau usaha itu kayak mulai dari gudang atau tempat naruh barang, terus dapur, kamar mandi, terus tempat makannya, terus di luarnya juga dibersihin. Mau bersihin dari dalam ke dalam, dari luar ke dalam, dalam keluar, itu terserah. Tetapi bersih-bersih. Dan gua yakin Anda akan menjadi seorang pengusaha yang sekalipun mungkin kecil tapi lebih bahagia. Modal tercukupi, buka lebih besar, modal lebih tercukupi lagi, bisa buka cabang. Dan percayalah, di saat sesuatu dilandasi dengan kebaikan, maka Anda akan mendapatkan apa? Berkah, rezeki, kesehatan. Itu akan menjadi bagian hidup kita. So, mulailah, bersih-bersihlah. Kalau Anda agama muslim, siram halaman, bersihin di dalam. Sambil ngapain? Sambil baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa yang luar biasa. Anda yang beragama Kristen, di rumah, di resto sebelum buka, putar lagu rohani, bersih-bersih sambil nyanyi-nyanyi. Karena hati yang gembira itu obat. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. So, selamat berusaha, dan percayalah semua akan menjadi indah karena engkau menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol. Bye-bye.